pemerintahan itu kan dua saja. Ada pendekatan kritis, critical thinking, ada pendekatannya optimistik, kan begitu. Jadi kalau misalnya atau pesimis, optimis. Nah, itu sebenarnya sama aja. Objek yang kita lihat itu sama. Cuma kita melihatnya berbeda dari perspektif, dari angle yang berbeda. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau kita lihat ada 16 menteri yang kemudian dipanggil satu wakil menteri dari pemerintahan sebelumnya, maka kan orang bisa melihatnya dalam bahasa optimistik mengatakan this is a continuity, kan begitu. Tetapi dalam bahasa yang lain, orang lain sah mengatakan, waduh, ternyata pengaruh Mulyono gede banget di pemerintahan yang baru, kan begitu. Apa salahnya? Kan saya kan tidak bicara yang salah dari mana. Saya bicara pendekatan, pendekatan pesimistik dan optimistik. Kenapa kita misalnya, kenapa misalnya kita melihat, misalnya kenapa Anda bilang masalah kan? Masalah itu kita harus pakai indikator, ya kan? Misalnya kalau kita bicara tentang capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun kan terbukti gagal di bidang ekonomi misalnya. Saya punya catatan seorang ekonom yang memberikan angka, dia bandingkan RPJM, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan capaian pemerintah sebelumnya. Misalnya satu subjek tentang tentang pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah mencapai target RPJMN. Nggak pernah. Jadi kalau Anda, ini per tahun ya, bukan hanya soal COVID aja, tapi per tahun. Itu kita bandingkan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang merupakan mandat rakyat melalui undang-undang. Oke? Jadi cara paradigma berpikirnya artinya gagal sebenarnya merealisasikan mandat yang diberikan rakyat melalui RPJMN. Lalu kita bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Pemerintahan yang sebelumnya lebih tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jangan bandingkan COVID, karena COVID kan berarti 2020 sampai 2025 lah, akhir dari pemerintah 2024. Tapi pada periode pertama masih lebih baik pemerintahan yang sebelumnya. Maka dia bilang seluruh indikator itu gagal. Saya bicara indikator ekonomi, ya. Saya bisa lihatkan angka-angkanya. Karena indikator politik dan kebebasan juga begitu. Kebebasan kita menjadi partly free, demokrasi kita menjadi demokrasi yang cacat, flawed demokrasi. Penegakan hukum juga, orang-orang penegakan hukum juga bilang begitu. Nah, karena itu yang kita kemudian menjadi heran adalah, loh, kok tim yang gagal dipertahankan? Kan biasanya yang dipertahankan itu the winning team, kan begitu? Yang dipertahankan. Tapi ini tim yang gagal yang dipertahankan dengan angka-angka statistik sebelumnya. Satu. Yang kedua, Prabowo bicara tentang pemberantasan korupsi. Saya akan berantas korupsi, kan begitu? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita gagal juga. Pada masa pemerintahan SBY itu IPK kita 34. Ya kan? Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 dia bisa naikkan 40. Tapi begitu 2020 turun 37, kemudian sempat naik 38, 2 tahun terakhir ini jeblok 34. Artinya sama jalan di tempat. Kalau jalan di tempat itu artinya gagal pemberantasan korupsi itu. Kan kita kan harus moving forward memberantas korupsi. Angka 34 itu masih menempatkan kita sebagai negara yang korup. Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Pertama, tim yang bertahan itu adalah tim yang lama, yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, kemarin baru ditandatangani surpres untuk KPK itu. Dan kita tahu bahwa setiap pemilihan pimpinan KPK selalu isu politiknya tinggi sekali. Nah, ini kan agak aneh nih. Kok bisa ya? Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya dengan seleksi KPK yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pembentukan kabinet ini kan hak prerogatif Presiden. Sebagai konsekuensi dari kita berdemokrasi, yaitu memilih Presiden secara demokratis dan
yang terpilih siapapun tentu harus kita dukung ya, karena ya negara harus berjalan, tidak bisa ada yang tidak puas lalu ngotot terus. Demokrasi itu begitu, ya sudah, yang kalah bukan ngalah, maksudnya yang kalah harus menerima fakta bahwa itulah pilihan rakyat. Seperti sering saya katakan, ya ketika seseorang, termasuk saya, termasuk siapapun itu maju sebagai calon, pasti yakin bahwa dirinya tuh bisa dan bisa lebih baik. Tetapi ketika rakyat memutuskan bahwa yang lebih baik menurut rakyat itu si A, yang lebih baik dalam konteks ini Pak Prabowo, ya sudah, kita terima, karena itulah demokrasi. Nah, keterpilihan itu harus disertai juga dengan pemberian hak prerogatif. Nah, sekarang kan Pak Prabowo membuat ya semacam kejutan tradisi baru ya. Menterinya banyak sekali, waminnya 2 kali lipat kayaknya dari menterinya. Tapi oke, itu tidak melanggar konstitusi. Tapi Pak Mahfud sendiri tidak membayangkan akan seperti itu jumlah yang kabinet. Saya semula tidak membayangkan, tetapi sesudah ternyata banyak, ya tidak apa-apa juga, itu urusan Pak Prabowo. Ada berbagai analisis ya, ada yang mengatakan wah itu titipan si A, itu jatahnya si ini, itu jatahnya si itu, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga semua yang berjasa dalam pemilu itu diberi porsi di situ. Itu bisa begitu juga ya, tapi bisa juga siapa tahu ya, Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh ya, dia orang pinter tuh. Jangan-jangan itu ada satu strategi yang sedang dia atur. Ya begini kan aja dulu, entah apa maksudnya nanti kita lihat. Silakan masyarakat mengomentari dulu kira-kira. Silakan masyarakat komentari dulu. Kan bisa banyak analisis tentang itu ya, mungkin itu baik lah untuk satu strategi yang nanti akan dikeluarkan target dari strategi itu, goalnya mungkin akan dikeluarkan nanti dalam waktu tertentu. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Pak Prabowo, dan kita tentu tidak bisa menyatakan itu jelek sekarang. Ya sekurang-kurangnya 100 hari lah kita lihat ya sesudah dilantik itu. Nah, tetapi yang terpenting sebenarnya dari ini demokrasi itu kan, ini oleh di Jogja kemarin sebelum ada yang bilang itu demokrasi itu kan sebenarnya alat untuk redistribusi kekuasaan. Iya kan? Jadi bagusnya demokrasi itu, kekuasaan itu harus dipergilirkan secara periodik. Kemarin redistribusinya seperti itu, sekarang redistribusi lagi oleh Pak Prabowo. Ini kamu pakai ini, kamu pegang ini, itu bagusnya demokrasi, dan itu diatur secara periodik sehingga yang tidak kebagian di dalam distribusi baru itu tidak apa-apa gitu. Tapi nanti terus pada periode berikutnya akan terjadi lagi hal yang sehingga seperti ini. Ini kita baca sebagai bagian dari redistribusi baru lagi oleh Pak Prabowo. Gitu. Iya, dan itu perlunya demokrasi, tidak apa-apa. Nanti kan akan ada redistribusi lagi sesudah 5 tahun. Dan menurut saya tidak perlu 5 tahun sih. Nanti kan ini pemerintah ini berjalan tahun 2025 tuh, sekurang-kurangnya setengah tahun tuh masih mencari pola, karena banyak yang baru dan macam-macam. Nomenklatur baru, ada baru. Dari rivalitas baru, ada yang kosong, ada yang benturan, itu masih terjadi kan. Nanti itu mungkin setengah tahun sampai setahun. Itu awal 2006, pertengahan 2006 itu sudah orang mulai pengelompokan politik baru untuk pemilihan presiden 2009 seperti yang dulu kan. Mulai lagi menyiapkan untuk next. Dulu kan survei-survei sudah dimulai pada malah tahun 2020 kan. Tahun 2020 itu sudah muncul nama-nama yang akan bersaing waktu itu, yang memang sudah nama Prabowo, nama Anies, nama Ganjar. Itu baru tahun pertama, tahun kedua gitu pertama, ya. Lalu ada nama-nama lain, Erlangga, Mohaimin, Mbak Puan. Tapi memang yang tiga ini sudah leading sejak 2020 dan disurvei terus. Dan itu akan muncul lagi nanti sejak tahun sekurang-kurangnya akhir tahun 2006 itu sudah terjadi regrouping baru di dalam politik. Itu hal yang wajar saja. Untuk apa? Untuk redistribusi lagi. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa dan ingin solid, yang tidak berkuasa ingin ngambil.